Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala, jurusan Ilmu Politik. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian semester akhir dari mata kuliah Birokrasi dan Politik, kelas 01. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai birokrasi, apa itu birokrasi, kemudian patologi birokrasi, dan juga pandangan dari salah satu para ahli. Baiklah, jadi untuk pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu birokrasi. Nah, jadi birokrasi ini berasal dari bahasa Prancis, berasal dari kata breau dalam bahasa Prancis dan kratos dalam bahasa Yunani, yang memiliki arti meja tulis dan pemerintahan masing-masing. Nah, jadi birokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Ataupun birokrasi ini dan juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja di balik meja, baik di perkantoran atau di bidang pemerintahan, yang memiliki tujuan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Kemudian di dalam birokrasi ada juga yang dinamakan dengan patologi birokrasi. Nah, jadi patologi birokrasi ini biasa dikenal sebagai penyakit birokrasi. Nah, jadi patologi birokrasi ini adalah penyimpangan yang terjadi di dalam suatu birokrasi. Adapun penyebab timbulnya patologi birokrasi ini adalah adanya interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor lingkungan pada umumnya. Nah, selain itu di dalam patologi demokrasi ini juga memiliki jenis-jenis ataupun contohnya. Yang pertama seperti praktik KKN, kemudian yang kedua penanganan yang berlarut-larut, yang ketiga penyalahgunaan wewenang, yang keempat bersikap arogan, dan yang kelima tidak adanya transparansi. Nah, jadi tadi saya sudah menjabarkan jenis-jenis patologi birokrasi ataupun contohnya ada 5. Kemudian dari antara 5 tersebut saya mengambil praktik KKN. Nah, jadi KKN itu sendiri itu terjadi dari tiga bidang, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di antara tiga tersebut saya mengambil nepotismenya. Nah, nepotisme ini uh, merupakan pengangkatan atau promosi pejabat yang tidak berdasarkan kualifikasi dan kemampuan, tetapi karena hubungan kekeluargaan atau kepentingan pribadi. Nah, kemudian nepotisme ini yang melibatkan pemberian keuntungan kepada kerabat atau orang yang dekat dapat menyebabkan birokrasi menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel. Adapun dampak dari nepotisme ini adalah uh, penghambatan kemajuan dan pengembangan masyarakat serta meningkatkan kesadaran korupsi di masyarakat. Nah, biasanya dalam praktek patologi birokrasi nepotisme ini sering kita lihat, baik itu dari ruang lingkup desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga sebuah negara. Nah, kemudian dari praktek demokrasi ini sungguh dapat merugikan masyarakat, sehingga tadi sudah dijelaskan bahwasanya nepotisme ini adalah pengangkatan ataupun penunjukan jabatan oleh seorang yang tidak memiliki kapasitasnya di bidang tersebut, sehingga dari dampak tersebut masyarakat akan merasakan kerugian. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai jenis ataupun contoh patologi birokrasi, yaitu pada praktik nepotisme. Nah, adapun dari fenomena ini ada pandangan salah satu para ahli, yaitu Max Weber. Jadi Max Weber ini seorang sosiolog Jerman, adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan konsep birokrasi dalam ilmu sosial. Menurut pandangan Max Weber, patologi birokrasi
Nepotisme dapat timbul karena adanya perasaan dan emosi yang tidak rasional. Misalnya, birokrat yang memihak kepentingan pribadi atau kekeluargaan dapat mengganggu kinerja birokrasi secara keseluruhan. Selain itu, nepotisme juga dapat timbul karena adanya kebiasaan dan tradisi yang tidak rasional. Birokrat yang tidak mau berubah dan tetap mempertahankan cara lama dapat mengganggu kinerja birokrasi secara keseluruhan. Nah, jadi tadi adalah salah satu pandangan uh, tokoh ataupun para ahli dalam melihat praktik patologi birokrasi nepotisme. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.